menjadi pendengar itu bukan artinya kita harus datang dengan solusi. Menjadi pendengar itu yang penting lu ada di situ, Iya, iya, iya. lo dengerin dia, lo jangan ngejudge dia, lo jangan salahin dia dulu, lo dengerin dulu aja dia ceritanya apa. Lo pahamin dulu emosi dia apa. Setelah itu lo tanya sama dia, oke, what can I do for you? Halo Sobat Sehat, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Balik lagi nih kita di podcast Hidup Sehat. Di podcast ini kita bakal bahas banyak hal, mulai dari fakta, insight, dan tips praktis untuk kesehatan fisik dan juga mental kamu. Dan gak lupa podcast ini dipersembahkan oleh Hello Sehat, hidup bahagia. Nah, karena ini online, seberapa besar efeknya pelecehan ini maksudnya tarafnya gitu, Yap. kelasnya dibanding pelecehan yang lain, sebenarnya ini sama aja atau parah juga gitu? Kalau dibilang parah bisa jadi parah ya, karena Oke. tergantung intensi dari si katakanlah dalam tanda kutip pelaku dan juga keberadaan si korban gitu. Oke. Karena gini, di dunia yang sekarang serba digital dan teknologi ini, Iya. kita memang nggak bisa memungkiri orang-orang larinya akan ke digital, larinya akan ke teknologi gitu. Dan kalau kita melihat beberapa kasus yang terjadi belakangan, banyak loh ternyata si dalam tanda kutip predator tadi yang memang melaksanakan aksinya Iya. secara online loh, gitu ya kan. Jadi online di sini kan bentuknya macam-macam, dari mulai verbal gitu, Iya. misalnya ngomongin bentuk badan, atau misalnya ngomongin tentang seksual tapi secara verbal gitu, entah itu via chat ataupun suara Iya. gitu kan. Ada juga yang misalnya memang kirim-kirim foto atau video, itu kan sebenarnya udah bentuk pelecehan Iya, gitu. iya, Jadi iya. kalau dibilang seberapa parah, bisa parah sebenarnya tergantung dari intensinya dan dari si korbannya ini sendiri. Seberapa dia percaya untuk share fotonya dong, share kok bajunya tertutup banget misalnya gitu. Kok di rumah pakai baju itu apa kamu nggak gerah? Terus nanti dia terpancing untuk misalnya pakai baju yang lebih terbuka. Itu kan sedikit demi sedikit lama-lama dia akan semakin ngerasa, oh yaudah deh gue kasih yang lebih, gue kasih yang lebih, gue kasih yang lebih. Jadi kemungkinan untuk terjadinya pelecehan seksual yang parah sebenarnya bisa aja. Jadi ini Gitu. sebenarnya nggak bisa diremehin juga ya, Mbak? Gak bisa sih. Makanya kenapa penting banget yang tadi aku bilang, penting banget untuk kita set boundaries gitu loh dari Iya, awal. iya, benar, Oh benar, tujuannya benar. apa dating apps? Kalau misalnya ternyata, kalau kita udah tahu tujuan kita di awal apa, kita udah tahu boundaries kita apa aja, kita dengan sendirinya akan menseleksi nih orang-orang yang sekiranya, oh nggak bener nih orang, udah deh. Iya, Gitu. iya, iya. Even ya kayak tadi jatuhnya kayak aduh capek deh ketemu ketemu Iya, gagal, ya memang begitu resikonya, iya, balik begitu lagi gitu resikonya. kan. Karena justru lebih bahaya kalau kita nggak ketemu dan kita tidak melihat tanda-tanda dari kejahatan si pelaku, terus kita udah terlanjur nyaman Iya, texting iya. sama dia. Mendingan gagal terus daripada sakit terus gitu Iya, ya. Iya, 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 iya. Nah, terus kan karena ini online juga kan pasti berproses. Mm-mm. Beda hal sama kalau dia dilecehin kayak di jalan atau pemerkosaan gitu. Nah, karena hal itu jadi orang jadi banyak kayak, duh, ini gue salah nggak ya? Kan gue mengiyakan gitu. Gue punya proses, Yap. gue juga. Jadi apalagi cewek ya, kan kalau dia ngerasa sebenarnya dilecehin, dia tuh dirinya nggak nyaman, tapi itu nggak ada bukti gitu. Gimana tuh buat dia, caranya buat dia kayak, oke, acceptable dulu deh sama dirinya kalau dia tuh emang nggak nyaman kayak gitu tuh, kayak gimana? Itu sih susahnya ya kalau ngomongin pelecehan seksual ya, Iya. khususnya di negara kita gitu kan, masih banyak sekali budaya yang dalam tanda kutip menyalahkan korban. Iya, heeh. Jadi dilihat bahwa ya lunya juga sih mau Iya, gitu heeh. kan. Makanya kenapa banyak sekali orang-orang yang nggak berani speak up karena takut disalahkan. Karena ngerasa bahwa iya sih ini atas atas kehendak gue juga gitu, emang gue juga yang mau Iya. gitu loh. Soalnya kan chat gitu ya, Mbak ya, heeh, Bener-bener. Itu kan ngeladenin kita maksudnya. sadarin ya, kita Iya, sadarin heeh. kita melakukan itu gitu kan. Iya. Nah, gimana caranya untuk supaya kita bisa at least acceptance dulu deh bahwa oke, yang gue lakuin ini mungkin ada salahnya, tapi bukan berarti gue nggak berhak untuk menuntut keadilan buat gue gitu. Jadi sebenarnya yang pertama jangan takut untuk cerita sama orang terdekat sih. Itu dulu pertama. Nggak harus yang kita speak up ke media sosial atau ke halayak umum gitu. Nggak, minimal orang terdekat dulu aja. Entah itu misalnya sahabat, keluarga, orang tua atau ya orang-orang terdekat lah gitu. Cerita dulu apa yang terjadi sama kita. Karena ketika kita cerita, at least kita merasa kita nggak sendiri. Kita didukung minimal sama orang yang percaya sama kita, orang yang dekat sama kita. Nah, dari situ biasanya support akan muncul. Iya. Gitu loh. Jadi yang tadinya kita takutin itu akan jadi kayak kita mulai bangkit dan ngerasa oke, gue bisa. Nah, kan pasti ada juga nih
yang orang yang justru malah padahal terdekat gitu sama kita, malah nyalahin balik. Yap. Sebaiknya yang diceritain tuh sikapnya kayak gimana? Maksudnya biar orangnya tenang. Jadi kayak, oke, gue nggak salah nih. Sebaiknya gimana tuh sebagai pendengar ya? Yes. Heeh. Oke, sebagai pendengar nih. Sebagai Oke. pendengar baiknya gimana? Yang pertama sih jangan ngejudge sih. Oke. Gitu loh. Itu pertama, jangan ngejudge dulu. Jadi tunggu aja dulu sampai dia selesai cerita. Kadang kan kita gemes ya kalau orang cerita. Aduh, lu sih gitu kan, kadang kita suka gitu ya. Gitu, apalagi udah deket banget kan. Aduh, kenapa sih yang gini-gini masih lo lakuin gitu kan, kadang gitu. Jadi kita harus sabar dulu, tunggu sampai dia benar-benar selesai cerita. Biarin dia keluarin emosinya, biarin dia keluarin semua perasaannya, semua pikiran itu biarin aja. Nah, setelah itu kita coba validasi dulu supaya kita bisa paham yang dia rasain ini apa ya, itu kayak bentar deh. Jadi intinya lu tuh kecewa, atau lu tuh takut, atau lu tuh marah, atau lu tuh sedih, yang mana gitu. Oke, setelah itu baru kita tanya, oke, apa yang bisa gue lakuin, apa yang bisa gue bantu. Jadi menjadi pendengar itu bukan artinya kita harus datang dengan solusi. Enggak, misalnya kayak gue dicurhatin nih sama temen gue, aduh gue harus nyiapin solusi apa ya buat masalah dia. No, gitu. Menjadi pendengar itu yang penting lu ada di situ, lo dengerin dia, lo jangan ngejudge dia, lo jangan salahin dia dulu, lo dengerin dulu aja dia ceritanya apa, lo pahamin dulu emosi dia apa. Setelah itu lo tanya sama dia, oke, what can I do for you, gitu. Gue bisa bantu apa, lo butuhnya apa. It's okay kalau lo mau cerita apapun, gue ada kok. Gitu. Jadi kita memposisikan diri bahwa kita ada buat dia, kita pasti nerima cerita-cerita dia. Jangan jadinya kita judge, jangan jadinya kita salahin, karena bukan itu yang dibutuhin. Bikin ngerasa sendiri ya kalau misalnya kayak, aduh gue tahu gue salah nih, gue pengen ada orang yang at least meluk gue gitu. Betul. Ini kan kalau disalahin lagi jadi kayak dia makin terpuruk. Iya, benar. Nih gue harus kemana gitu kan ya. Dulu tuh teman aku pernah bilang tuh kayak dia tuh ngerasa ringan kalau cerita sama temennya karena dia tuh ngerasa otak, pikiran, hati, mata semua ada di situ gitu. Jadi kayak jangan oke salah, maunya nyalahin dulu, mendingan kayak ditelaah dulu gitu ya. Setuju. Nah itu dia Sobat Sehat. Saat kamu ngadepin hal semacam itu, misalnya mungkin Sobat Sehat sekarang lagi ada di posisi dilecehkan atau nggak nyaman di hubungan karena dating apps gitu. Yang baiknya Sobat Sehat lakukan adalah cari orang paling terdekat. Nah, orang terdekatnya juga orang yang kira-kira Sobat Sehat nyaman gitu buat cerita, buat kira-kira nggak judgmental gitu. Nah, tipsnya juga untuk orang yang pendengar dari korban itu harusnya ya didengerin dulu ya Mbak ya gitu. Jangan, kalau bisa didengerin dulu, dikeluarin sampai dia nangis-nangis nggak apa-apa. Abis itu kan nggak semua orang soalnya nyari solusi, dia cuma pengen ngeluarin emosinya aja gitu. Nah, sebetulnya banyak banget nih yang masih mau ditanya, cuma karena waktu ya, jadi kita harus udahin nih obrolan kita. Semoga bermanfaat ya buat Sobat Sehat di luar sana yang perlu nyari solusi. Kayak, aduh lagi terjebak sama hubungan yang nggak baik dari dating apps, atau dia kayak, gue harus kayak gimana sih nih, karena mungkin nggak nemu-nemu juga gitu. Semoga podcast ini bisa ya jadi solusi untuk Sobat Sehat. Oke Sobat Sehat, nantikan lagi ya episode-episode di podcast kita selanjutnya. Dan jika kamu ingin informasi kesehatan yang aman dan terpercaya, jangan lupa kunjungi hellosehat.com. Saya Endah dan Mbak Indah undur diri. Dadah!